Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya Eliana Ika Septiani dengan NIM C1C022131 akan mempresentasikan materi mengenai akad musyarakah. Yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Menurut Kasmir, pengertian yang berkaitan dengan akad musyarakah adalah akad atau perjanjian perserikatan yang dibentuk antara dua orang ataupun lebih yang akan melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi yang ditanggung secara bersama-sama. Musyarakah disebut juga dengan istilah syarikah atau syirkah, yang secara bahasa itu musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan antara dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing itu sulit dibedakan, seperti persekutuan antara hak milik ataupun perserikatan usaha. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa musyarakah merupakan suatu kerjasama antara pemilik modal yang terdiri dari dua orang atau lebih dalam berbagai bentuk guna melaksanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu keadaan laba dan rugi yang dimana hasilnya nanti dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati secara adil. Akad musyarakah terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada syirkah al-milk. Syirkah al-milk atau al-amlak adalah kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya itu muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. Syirkah al-milk biasanya berasal dari warisan. Jenis akad musyarakah yang kedua yaitu ada syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola harta dan resiko, baik keuntungan maupun kerugian itu ditanggung secara bersama-sama. Syirkah al-uqud merupakan contractual partnership yang dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. Berikutnya ada dasar hukum akad musyarakah. Dasar hukum akad musyarakah itu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surah Sad ayat 24. Dasar hukum yang kedua ada Al-Hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dasar hukum yang ketiga yaitu ada ijma. Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Muqni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Selanjutnya ada penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Penetapan akad nisbah dalam musyarakah terdapat 2 jenis. Yang pertama ada pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, yang dimana dengan cara ini keuntungan itu dibagi antara para mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Jenis yang kedua yaitu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal tetapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi, atau waktu kerja yang lebih panjang. Berikutnya ada perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah itu dilihat dari 2 sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri maupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya itu terdiri dari lembaga keuangan. Yang terakhir yaitu penerapan akad musyarakah dalam sistem bank syariah di Indonesia. Akad musyarakah itu juga digunakan pada bank syariah yang ada di Indonesia dalam berbagai jenis kegiatan. Yang pertama ada pembiayaan proyek, yang kedua ada modal ventura,
Yang ketiga ada pembiayaan modal kerja bank. Yang keempat ada pembiayaan KPR Bank Syariah. Dan yang kelima ada kerjasama usaha bagi hasil. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini mengenai materi akad musyarakah. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.